Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang teks eksposisi dengan sudut pandang HP atau sebagai siswa. Langkah pertama, kalau misalnya kita menggunakan Google Classroom, maka kita pilih Classroom. Pada pertemuan 11 sudah ada daftar hadir, tujuan pembelajaran, form diskusi, materi pembelajaran, dan penilaian. Untuk yang kita pilih adalah materi pembelajaran dulu. Kita buka materi pembelajarannya, lalu kita pilih link. Karena ini berupa link, maka kita suruh untuk buka link, lalu baca materi, catat hal penting dalam materi tersebut di buku catatan. Kita pilih linknya dulu, ini kita klik, maka akan tampil materi seperti ini. Ini adalah berupa link website pembelajaran, materinya teks eksposisi. Kalau kita naikkan, maka isinya seperti ini. Nah, ini tentang mulai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan tertentu kepada khalayak. Jadi teks ini berisi sejumlah pendapat. Sekali lagi, berisi pendapat disertai fakta yang memuat dorongan, penilaian, atau ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Ini contohnya, nanti kita lihat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini teksnya adalah strukturnya. Ini kita sajikan langsung struktur walaupun belum ke materi struktur, tapi ini intinya adalah ada isinya. Kebersihan lingkungan sekolah merupakan salah satu aspek terutama buat menghasilkan kenyamanan baik di area rumah ataupun di area dekat. Tiap sekolah senantiasa mengarahkan anak didiknya untuk melindungi kebersihan lingkungan sekolah. Apalagi kebersihan sekolah banyak dilombakan buat menarik atensi sekolah supaya mereka peduli dalam kebersihan. Metode buat melindungi kebersihan sekolah di antara lain membuang sampah di tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, serta lain-lain. Ini paragraf pertama. Paragraf berikutnya berupa argumentasi strukturnya, tapi nanti kita bahas pada bagian yang berikutnya. Paragraf kedua, pembagian piket kelas jadi salah satu metode buat melindungi kebersihan pada lingkungan sekolah. Petugas piket umumnya melaksanakan tugas mensterilkan ruang kelas, semacam menyapu kelas, menghapus papan tulis, serta mempersiapkan spidol ataupun kapur tulis. Tidak hanya itu, tiap hari Jumat senantiasa digunakan buat melaksanakan kerja bakti mensterilkan sekolah sehabis pelajaran sekolah. Pelajaran awal berakhir. Banyak kelebihan yang didapatkan ketika aktivitas Jumat bersih. Tidak hanya lingkungan sekolah bersih, ikatan murid serta guru pula dapat terus menjadi akrab dengan terdapatnya kerjasama. Paragraf terakhir, kebersihan lingkungan sekolah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sekolah, serta ialah aspek yang sangat berarti dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan area sekolah hendak lebih menjamin kebersihan seorang serta menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan merupakan usaha manusia supaya area sekolah senantiasa sehat, terpelihara secara berkesinambungan. Dari teks yang berisi 3 paragraf tadi, ini merupakan contoh teks eksposisi. Penjelasannya, mengapa teks tersebut merupakan teks eksposisi? Karena teks yang berjudul menjaga kebersihan lingkungan sekolah tersebut termasuk contoh teks eksposisi karena teks tersebut berisi pendapat penulis tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah yang disertai penjelasan agar pembaca terdorong untuk ikut serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi di sini adalah teks eksposisi berisi pendapat, ya. Tentunya nanti akan ada fakta untuk meyakinkan pembaca. Dan ini termasuk teks eksposisi, ya. Pendapatnya kita lihat bisa pada
ini paragraf tadi. Nah, ini argumentasi atau pendapat. Ada kalimat yang berbunyi banyak kelebihan yang didapatkan ketika aktivitas Jumat bersih. Tidak hanya lingkungan sekolah bersih, ikatan peserta guru pula dapat menjadi akrab dengan kerjasama. Nah, ini merupakan pendapat, masuk yang mungkin di atasnya. Tidak hanya itu, setiap hari Jumat Senin Selasa digunakan buat melaksanakan kerja bakti masyarakat sekolah sampai berakhir. Ini banyak kelebihan. Ini merupakan suatu pendapat dari penulis, sehingga untuk meyakinkan pembaca mengapa betapa pentingnya kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, ada contoh satu lagi, ketika klik tanda segitiga ini. Nah, ini adalah penjelasan lain tapi intinya sama. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat untuk meyakinkan orang lain disertai fakta atau kenyataan sebagai bukti. Nah, ini contoh teks yang sederhana untuk memperdalam tentang pengertian teks eksposisi. Nanti malam kemungkinan akan turun hujan. Hal ini dibuktikan dengan adanya mendung di langit. Selain itu juga adanya suhu yang panas. Nah, ini penjelasannya. Mana pendapatnya, yaitu nanti malam kemungkinan akan turun hujan. Nah, ini merupakan pendapat. Nanti kita akan bahas pendapat itu apa. Tapi ini sepintas pendapat adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Nanti malam kemungkinan akan turun hujan. Sedangkan untuk meyakinkan pembaca disertai dengan fakta, hal ini dibuktikan dengan adanya mendung di langit. Selain itu juga adanya suhu yang panas. Ya, fakta itu adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Ya, tadi sudah kita sampaikan, pendapat adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Nah, ini merupakan contoh teks eksposisi karena berisi pendapat disertai dengan fakta untuk meyakinkan pembaca. Ya, kita lihat unsurnya, kita klik pada tanda ya panah ke bawah ini atau segitiga. Nah, unsurnya apa saja? Ada dua. Yang pertama adalah gagasan, ide atau pendapat. Dengan yang kedua adalah fakta. Nah, apa itu gagasan, ide, pendapat? Nah, ini gagasan, ide atau pendapat yaitu berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Nah, tadi di atas juga sudah ada pendapat, itu adalah pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Contoh di sini, karena cuaca mendung nanti malam mungkin akan turun hujan. Nah, nanti malam mungkin akan turun hujan ini adalah belum tentu kebenarannya, bisa saja hujan, bisa saja tidak. Atau yang kedua, jika pemerintah tidak cepat bertindak dalam 10 tahun mendatang, hutan Sumatera akan musnah dan diikuti oleh musnahnya hutan Kalimantan. Ini juga merupakan pendapat, karena jika pemerintah ini kan belum tentu kebenarannya. Masuk yang ketiga, virus corona sangat berbahaya. Ini merupakan pendapat seseorang atau gagasannya. Sedangkan fakta tadi adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Hari ini cuaca cerah, berarti sudah terjadi. Atau selama bulan Januari sampai Oktober 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Adanya angka 45% dan selama bulan Januari ini menunjukkan adanya kenyataan, ya, benar-benar terjadi. Atau yang ketiga, virus corona menyebar di sejak tahun 2020. Nah, ini berarti sudah terjadi. Nah, ini keterangannya. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Jadi biar adanya fakta itu orang mempercayai pendapat yang disampaikan oleh penulis. Ya, itu untuk materi pada pertemuan ini. Kita buka saja, ini tidak di HP tapi ternyata ada sedikit miss, kita pakai ini. Jadi ada istilah kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar mengembangkan paragraf. Nah, ini intinya, kalimat utama itu bersifat umum. Ya, umum itu saja intinya. Sedangkan kalimat penjelas,
kalimat yang merupakan penjelasan atau rincian dari kalimat utama. Nah, ini kalimat jelas itu bersifat khusus. Nah, kita lihat ada contoh paragraf ini. Banyak cara mengisi hari pertama pada malam tahun baru. Kalimat pertama. Beberapa orang mengisi hari pertama tahun baru dengan berjalan-jalan dengan temannya. Kalimat kedua. Ada juga orang mengisi hari itu dengan bakar ikan dengan orang-orang terdekat. Kalimat ketiga. Dan sebagian lagi mengisi hari tersebut dengan tidur di rumah saja. Kalimat keempat. Jadi berdasarkan 4 kalimat itu, maka kalimat utamanya adalah kalimat nomor 1. Hal ini karena pada kalimat nomor 1 yang berbunyi banyak cara mengisi hari pertama pada malam tahun baru itu adalah bersifat umum, ada kata banyak cara. Sedangkan penjelasannya adalah kalimat kedua, 3, 4. Jadi banyak caranya dijelaskan kalimat kedua, 3, dan 4 karena bersifat khusus ya. Nah, kembali ke jenis-jenis paragraf. Jadi paragraf itu berdasarkan letak gagasan utamanya. Nah, ini kita bahas apa itu gagasan utama, apa gagasan penjelas. Gagasan utama itu atau gagasan pokok adalah pernyataan dari inti sebuah pembahasan. Atau dengan bahasa lain, gagasan utama itu adalah gagasan yang menjadi pengembangan sebuah paragraf. Nah, ini kalimat yang berikutnya akan membantu. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama yang terletak di awal dan di akhir. Nah, ini dengan ini kita bahwa nanti akan tahu bahwa gagasan utama itu terdapat di dalam kalimat utama. Nanti kita akan contohkan. Sedangkan gagasan menjelas biasanya itu terletak pada kalimat menjelas. Nah, ini contohnya tadi kita beri contoh yang sama. Banyak cara mengisi hari pertama pada malam tahun baru. Beberapa orang mengisi hari pertama tahun baru dengan berjalan-jalan dengan temannya. Ada juga yang mengisi hari itu dengan membakar ikan dengan orang terdekat. Dan sebagian lagi mengisi hari tersebut dengan tidur di rumah saja. Nah, kalimat utamanya maka ada 4 kalimat. Kalimat utama adalah kalimat pertama, mulai banyak cara mengisi hari pertama pada malam tahun baru, titik. Jadi sampai titik itu merupakan kalimat utama. Di kalimat utama itu kalimat yang bersifat umum. Karena kalimat utama maka ya keseluruhan kita ambil sampai titik. Sedangkan gagasan utamanya itu terletak di dalam kalimat utama. Kalau saya boleh menyampaikan, gagasan utama itu inti dari kalimat utama, maka kita bisa menyingkat cara mengisi malam tahun baru. Intinya yang penting kita ambil. Kalau penting semua ya diambil semua, tapi ternyata kok dengan kalimat ini tidak merubah makna dari kalimat ini, maka ini sudah mewakili atau gagasan utamanya. Jadi setelah kita tahu kalimat utama dan gagasan utama, kita akan membahas tentang jenis-jenis paragrafnya berdasarkan letak gagasan utamanya. Letak gagasan utamanya itu bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan akhir secara bersamaan. Maka untuk yang pertama ada istilah paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif ini adalah paragraf yang letak kalimat utamanya di awal paragraf. Ini contohnya, ini yang sudah kita bahas tadi. Ini letaknya di awal. Sedangkan kalau ternyata paragraf itu gagasan utamanya di akhir, nah, maka itu namanya paragraf induktif. Ini contohnya tadi yang banyak cara di awal, ini kita letakkan di akhir. Itulah beberapa cara mengisi hari pertama pada malam tahun baru, induktif. Nah, bedanya apa? Untuk mengingat paragraf deduktif dan paragraf induktif, kita untuk mengingatnya, deduktif itu diawali huruf D dan induktif diawali huruf I. Secara abjad D dan I itu dulu D. Maka untuk mengingatnya paragraf deduktif itu gagasan utamanya di awal, sedangkan I karena dahulu D maka induktif di akhir. Dengan kalau campuran ya letaknya di awal ada, di akhir ada, namanya paragraf campuran. Demikian untuk materi pertemuan tentang teks eksposisi ya. Kita kembali ke HP. Nah, ternyata untuk penampilannya untuk jenis kalimat pertama ada sedikit masalah, nanti kita perbaiki ya. Demikian, terima kasih. Selamat belajar nanti untuk mengerjakan soal-soal pada berikutnya. Ya, sebenarnya
websitenya, untuk website ini nanti kalau klik tanda ini ada tulisan ini di pertemuan 1 itu. Kalau kita lihat latihan soal nanti akan tampilannya juga akan berbeda. Nah, tapi ini hanya untuk pembahasan atau biar tahu saja. Sedangkan untuk latihan ini nanti di Google Classroom pada bagian penilaian. Demikian, terima kasih, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.